Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana tadi Anda sudah menonton apa belum video yang saya update yang terbaru, yang mana di sana saya terangkan tidak ada proses hukum, apalagi penjara sampai ke perdata. Sampai detik ini, kata-kata proses hukum itu hanyalah menjadi bahan untuk menakut-nakuti diri kita, yang mana hal-hal seperti ini selalu dipergunakan oleh debt collector untuk menekan kita habis-habisan. Tujuan debt collector kan Anda sudah tahu kan sejak awal tujuannya. Kenapa dia melontarkan perkataan-perkataan seperti itu? Supaya terjadi ketakutan dalam diri Anda. Ketika Anda mengalami ketakutan, di saat itu pinjol merasa merdeka dan dia akan bebas untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Jadi tidak hanya semata soal ancaman penjara, ancaman pidana, proses jalur hukum, bahkan datang ke rumah pun, mengambil barang-barang yang ada, mencegat di jalan, penyebaran data pribadi, menghubungi kontak dan segala macam. Ini juga bagian dari penekanan yang dilakukan oleh pihak. Tapi yang sangat kita sayangkan yang terjadi pada otoritas jasa keuangan adalah mereka tidak mempercayai bahwasannya pinjol legal mereka itu melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari aturan yang ada gitu loh. Contoh kayak video yang mau kita lihat prosedurnya juga udah jelas. Jadi makanya kalau memang ada yang seperti itu fenomena ekstrim nih kalau ada nih. Kalau legal ternyata punya anak-anak jin-jin yang ilegal itu, kita akan sanksi berat itu. Caranya Pasti. bagaimana untuk menyangsi mereka secara berat? Makanya yang seperti Pak Junaido itu harus dibuktikan ke kami. Jadi kalau memang ada yang legal beranak jin yang ilegal ini, kita akan lakukan penindakan. Karena baik yang legal maupun illegal itu ada deliknya sekarang. Jadi kalau dulu belum ada aturannya bahwa yang illegal itu tidak ada criminal provisionnya, tidak ada deliknya. Sekarang ada deliknya. Dan ancamannya makanya kita ingin bekerja sama dengan penegak hukum agar supaya pinjol baik legal maupun illegal terutama ini itu benar-benar ditindak yang dituntut, hukumannya juga cukup berat dan juga hukuman denda finansialnya sampai 1 triliun. Selama ini misalnya pelanggaran dari yang legal itu apa saja sih Pak? Kalau pelanggaran ilegal memang laporan ke kami perilaku debt collector segala semacam itu. Jadi belum dengar yang seperti ini ya? Iya, makanya kalau yang ada yang beranak itu nanti Pak Junaidi kita belikan begitu ya? Atau bagaimana semudah itu? Karena memang ini transaksinya digital begitu dan kita memasukkan KTP, identitas dan lain sebagainya. Jadi pinjol-pinjol lain bisa mengetahui. Nah, saya kurang jelas nih maksudnya joki itu apakah meminjamkan informasi data pribadi kepada orang lain untuk imbalan jasa atau seperti apa? Kalau kasusnya seperti itu, artinya yang memberikan data itu dengan sadar dia memberikan informasinya kepada orang lain untuk pinjaman. Nah, jadi kalau untuk imbalan, kalau seandainya dia ditagih, artinya dia juga sebenarnya tidak sadar bahwa dia membantu orang lain untuk meminjam dengan data dia. Ini mirip dengan kasus yang waktu itu di Bogor, ya kan? Ya, kebetulan waktu itu mahasiswa sama sebetulnya. Dengan sadar dia membantu orang lain, datanya dikasihkan untuk pembelian barang misalkan. Nah, jadi sebetulnya yang ingin kita sampaikan di sini nih banyak pengembangan dari fintech ilegal ini. Nah, oleh karena itu nomor 1 literasi. Artinya kalau orang itu literated secara benar, dia ngerti ngapain saya kasih data pribadi saya untuk sesuatu yang nanti akan merugikan saya. Ya kan? Tapi kan memang kalau daftar harus ada data pribadi, misalnya betul. kalau tadi joki, artinya dia menggunakan data dia dipakai orang lain untuk pinjam uang. Termasuk rekening banknya, karena tidak mungkin data pribadi seseorang si A rekeningnya ke rekening B. Berarti itu udah kepepet banget kali ya? Iya, jadi artinya ya A ini saya minjemin, bahasa kasar ini saya Tapi minjemin. bagaimana misalnya Pak Sunu kalau tadi yang lebih menarik lagi, sebenarnya dia udah daftar di pinjol yang bisa dikatakan resmi ya, ada izinnya, tiba-tiba ada pinjol-pinjol ilegal lain yang mentransfer uang yang sama. Justru kalau ada hal seperti itu, sebenarnya simpel aja ya. Kalau dia bapak ini mau buktinya kan bisa aja itu. Contoh, pinjam aja pinjol legal 1
dananya cair atau dana tidak cair, itu promosi sampah dari pinjol ilegal itu selalu masuk ke handphone orang itu sendiri gitu loh. Orang yang mengajukan pinjaman tadi mau dananya cair, mau dananya tidak cair gitu loh. Pertanyaannya, pinjol ilegal itu mendapatkan data dari mana? Sementara yang kita ajukan kan pinjol legal, kan bisa aja ketika itu langsung mereka carikan buktinya di sana. Itu kan kita sebagai asosiasi kita nggak bisa mendetek kalau itu ada informasinya sahih, lengkap, bisa dilaporkan ke AFPI, bisa juga langsung ke OJK. Kalau memang itu terbukti, saya rasa kalau dari kami saksinya jelas kan akan ada komite etik, dari OJK juga jelas. Saya rasa harus ada efek jerah. Kalau saya melihatnya begini ya, Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kan sebetulnya upaya dari wakil rakyat, dari pemerintah untuk membentuk suatu industri yang sehat dan kuat. OJK juga sudah menambah 2 komisioner. Artinya semua usaha ini tujuannya adalah membentuk supaya industri ini sehat. Nah, justru laporan-laporan seperti ini yang cenderung akan mengotori ini harus dibersihkan juga sekalian. Harus ada efek jerah, itu yang saya catat ya. Jadi Harus selama ada ini efek belum jerah. ada efek jerah yang dirasakan. Bagaimana Pak Peter? Sebenarnya sudah ada, ya. Tapi kan tadi disampaikan oleh Pak Sarjito, payung hukumnya itu kan belum kuat, ya. Sehingga sebenarnya contohnya yang dulu untuk yang ilegal, perlakuannya seperti apa? Ada di mana? Domainnya siapa? Bagaimana untuk memperlakukannya? Termasuk juga yang legal, ya. Walaupun saya balik lagi, saya sebenarnya masih belum yakin apa yang disampaikan Pak Junaidi, ya. Kalau itu ilegal, saya yakin, ya saya tahu, ya saya juga membaca dan mempelajarinya bagaimana pinjol berana tadi itu untuk yang ilegal iya. Tapi kalau yang legal ini kan ada yang mengawasi, ada asosiasinya dan sebagainya, dan diawasi secara langsung oleh OJK. Jadi payung hukum seperti apa? Kemungkinan besarnya untuk Misalnya, terjadi Pak? seperti itu kecil kalau menurut saya. Tapi kita tunggu nanti laporan dari Pak Junaidi disampaikan kepada OJK dan juga kepada asosiasi. Tadi Pak Peter mengatakan payung hukumnya belum cukup begitu. Nah, sekarang kan udah ada undang-undang P2SK. Jadi benar-benar sudah ada bagaimana kita men-treat, bagaimana kita memperlakukan setiap pelanggaran hukum untuk pinjol ini sudah jelas. Ya. Sanksi hukumnya jelas, bentuk pelanggarannya jelas, sanksi hukumnya jelas, sehingga ini tinggal ditindaklanjuti sekarang. Justru bagaimana kita menggunakan ini kan sebenarnya pedangnya udah dikasih ini sebenarnya. Siapa yang perlu dihukum ya tinggal nunggu laporannya Pak Junaidi ini sekarang. Sayangnya Pak Junaidi pada kesempatan ini kan memang sangat sempit ya. Kalau seandainya ini langsung ada satu kasus yang bisa dibedah, mungkin bagus sekali. Jadi kalau memang seperti itu, apakah memang kita tuh sebenarnya sudah siap begitu dengan instrumen pinjol ini? Misalnya saja, apakah memang moratorium yang kemarin sempat dilakukan oleh Presiden sudah bisa dicabut dengan masih banyaknya polemik pinjol? Kalau Pak Peter menyorotinya seperti apa? Ya, ini kan pinjol ini kan sebenarnya bisnis digital itu kan masa depan. Ya. Kita tidak mungkinlah kita lari dari masa depan ini, ya kita menghindar dari masa depan ini. Kita nggak mungkin juga mundur ke belakang. Jadi pinjol itu adalah masa depan. Persoalannya adalah bagaimana kita mengamankannya. Ya ini industrinya harus diamankan. Ya dan kelengkapan mengamankan industri ini sudah semakin lengkap. Jadi tinggal bagaimana kita melaksanakannya, undang-undang P2SK sudah ada, bagaimana kita melaksanakan secara baik, sehingga benar-benar industri ini tumbuh berkembang tetapi secara aman. Kalau Pak Junaidi sendiri menyorotinya sebenarnya masalah krusial dalam dunia pinjol ini Jadi, apa? makanya kalau satu-satu melaporkan ke Polres, mungkin rugi cuma 2 juta, kan tetap disidik dengan prosedur yang sama. Kalau misalnya mau diperkarakan. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Junaidi, kok saya yakin ini, bahwa itu yang illegal itu, yang tidak berizin dari OJK. Makanya saya sampaikan ini di forum yang terbuka ini, kalau ada perilaku ya anggotanya Mas Sunu dan semuanya ini, perilaku pinjol yang berizin dari OJK, berperilaku dan bertindak dengan bikin seperti anak-anak jin tadi itu, kita akan tindak dengan keras. Saya yakin kita akan cabut izinnya itu. Ya kan, tidak hanya masalah sanksi-sanksi peringatan lagi. Karena itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi misalnya untuk istilahnya kalau istilahnya yang legal itu kan hanya boleh kamera, mikrofon dan location.
Tidak ada kita namanya phone book semua dikasihkan. Kalau Baik. emang itu ada, berarti itu pasti ilegal. Dan kalau yang legal melakukan itu, kita akan tindak. Oke, apakah memang masyarakat kita ini masih kesulitan untuk membedakan pinjol ilegal dan legal? Nanti boleh kita bahas Nah, ya. di sana mereka menyampaikan bahwasannya mereka selalu berdalih kalau konsep dari pembicaraan itu, kebetulan di sana ada rekan saya ya. Konsep dari pembicaraan itu adalah mereka lebih mempercayai bahwasannya yang paling jahat dan yang paling kurang ajar itu adalah pinjol ilegal. Sementara mereka mencoba menutupi tentang pinjol-pinjol legal. Padahal saya juga melampirkan di sana, kan teman-teman lihat sendiri itu ada dari pinjol ini, dari pinjol itu, dari pinjol itu. Dan pertanyaan saya hari ini buat teman-teman semuanya, haruskah kita paksa hutang ini untuk lunas tanpa bayar gitu loh? Mau apa tidak gitu loh? Pasti teman-teman akan menyatakan mau dong semuanya. Oh yuk bang, kita bikin hutang ini lunas tanpa bayar. Tapi bagaimana caranya hutang ini lunas tanpa bayar? Oke. Kalau konsepnya hutang itu benar-benar hilang di sistem pinjol, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi sama sekali. Kalau teman-teman berharap misalnya hutang lunas tanpa bayar, habis itu kita hutang itu benar-benar dihapus dari sistem pinjol, itu nggak ada. Karena sejak awal pinjol itu muncul ke Indonesia ini tujuannya adalah menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Walaupun di awal visi misi mereka adalah untuk menjangkau orang yang tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional atau UMKM. Tapi seiring waktu berjalan, misi dari pinjol ini berubah. Mereka bukan lagi menjangkau orang yang tidak terjangkau oleh bank konvensional, melainkan mereka menginginkan keuntungannya sebesar-besarnya. Kalau enggak mustahil, pinjam kita 1 juta, kita cuma diberikan dana itu 600.000, ya kan? Tapi kita harus membayarnya double. Double-nya itu kita harus membalikan sebanyak 1.200.000 atau 1.300.000. Itu keuntungan yang sangat luar biasa. Padahal tenor atau jangka waktu pengembalian dari uang mereka itu sangat singkat. Dan ini yang mau kita ikutin terus-menerus. Kita coba gali lubang, kita coba pinjam uang tetangga, kita coba menggadaikan harta-harta benda, kita coba untuk dengan segala usaha yang kita bentuk, yang ada adalah diri Anda akan kalah. Benar apa tidak diri Anda akan kalah semua ini? Ya, selama ini Anda mencoba untuk menutupi hutang-hutang ini, apa yang terjadi? Ya, selama ini Anda mencoba untuk menyelesaikan hutang-hutang itu, apa yang terjadi? Malah hutang Anda malah semakin banyak. Ya, seakan-akan Anda dihipnotis untuk terus gali lubang tutup lubang untuk menutupi hutang-hutang yang Anda bikin di awal. Tapi Anda tidak sadar hutang di akhir akan menumpuk. Ya. Jadi bagaimana caranya kita memaksa diri ini untuk lunas tanpa perlu kita bayar, hanya berlaku di dalam diri Anda saja, tidak berlaku di dalam sistem pinjol. Caranya adalah pertama, kita jangan lagi berhubungan dengan yang namanya debt collector atau pinjol, baik itu via telepon, langsung mereka berbicara dengan kita nggak perlu berhubungan lagi dengan mereka. Habis itu kita juga tidak perlu lagi berkomunikasi dengan mereka via WhatsApp, yang mana WhatsApp ini akan melakukan penekanan terhadap diri kita dengan segala ucapan-ucapan yang mereka kirimkan melalui chat WhatsApp tadi. Ya, yang terakhir adalah sebisa mungkin teman-teman semuanya jangan membaca-baca lagi komentar-komentar yang menyimpang dari hal itu. Contoh, kita akan diproses ke jalur hukum. Anda misalnya menemukan beberapa orang-orang yang memberikan edukasi misalnya gitu. Habis itu Anda tergabung dalam suatu grup, misalnya grup itu yang mana mereka mengumpulkan orang-orang yang gagal bayar pinjol. Tapi di dalam itu isinya hanya semuanya bagaimana caranya Anda ketakutan. Padahal ketakutan ini tujuan mereka bukan berarti Anda harus membayar pinjolnya, tidak. Bagaimana caranya Anda bisa mempergunakan data Anda kembali untuk mengambil uang di pinjaman online. Oke. Setelah itu kita lakukan, apalagi yang harus kita praktekkan setelah kita putus semua komunikasinya, WhatsApp sudah kita hapus, email sudah kita ganti, dan kita pun juga tidak tergabung lagi dalam grup-grup WhatsApp yang ada. Tinggal kita bagaimana kita memfokuskan diri, menyelamatkan hidup kita yang sudah hancur gara-gara pinjaman online. Karena kalau nggak kita yang menyelamatkan diri kita ini, siapa lagi? Ya, setiap hari kalau Anda ikutin drama yang ada dalam pemikiran Anda, yang terjadi apa? Anda akan berada di titik di mana Anda akan diberatkan. Ya, di mana pemikiran Anda ini akan memaksa Anda untuk memikirkan sesuatu yang jelas-jelas faktanya tidak ada. Contoh kayak di penjara tadi. Itu belum ada sampai detik ini. Tapi pemikiran selalu memaksa kita untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini. Habis itu yang terakhir buat teman-teman semuanya, supaya hutang ini komplit,
lunas dalam diri Anda. Komunikasi sudah kita putus, WA sudah nggak ada, email nggak ada, kita tidak tergabung lagi dalam grup WhatsApp. Untuk menghilangkan satu pemikiran berat dalam pemikiran kita adalah perlunya kita mendapatkan supportan internal. Supportan internal ini berlaku dari suami, dari sahabat, dari orang tua yang umumnya mereka yang dekat di sekitar kita. Kita coba cari waktu-waktu tertentu supaya kita bisa berbicara dengan mereka untuk menyampaikan semua beban dan keluh kesah yang ada dalam pemikiran kita, supaya kita tidak perlu ketakutan lagi ketika ada DC berkata mereka akan datang ke rumah. Ya, walaupun kita tidak membaca lagi chat WhatsApp-nya, tapi terkadang pemikiran kita selalu berpikir gini, nanti gimana ya? Tiba-tiba ada DC yang datang, orang tua saya tidak tahu, suami saya tidak tahu, apa ya yang akan terjadi? Kita disibukkan dengan overthinking ini setiap hari. Ya, kita dipaksa untuk memikirkan sesuatu yang tidak atau yang belum tentu terjadi. Ya, itu overthinking namanya. Jadi sebelum hal ini juga membaluti diri kita, walaupun komunikasi sudah kita putus, tapi rasa takut ini ada dalam pemikiran. Bagaimana rasa takut yang ada dalam pemikiran ini bisa hilang? Kita mintalah supportan secara internal dari orang-orang terdekat kita. Kita coba jujur dulu. Kita coba terbuka dulu. Yang selama ini kita selalu berpikir negatif. Setiap kali kita mau jujur, contoh jujur sama suami. Ya kan, kalau istri yang jujur sama suami, takutnya nanti saya dicerai bang, takutnya saya ditinggalkan bang. Soal perceraian itu adalah takdir, mungkin sampai di sana jodoh kita. Yang penting kita sebagai istri merasa bersalah kalau setiap hari suami kita dibohongin. Coba kita terbuka dan jujur. Ya, terkadang fakta pun tidak seburuk yang kita bayangkan. Banyak juga kok istri-istri setelah jujur mendapatkan supportan dari suaminya. Sesaat suami kita marah nggak ada masalah. Sesaat suami kita menasehati itu wajar-wajar saja, karena kita ini menjadi tanggung jawab mereka, lahir dan batin. Ya, tapi kalau sampai mereka menceraikan gara-gara hutang pinjol dan segala macam, pantas untuk kita curigai. Jangan-jangan mereka juga mempunyai wanita idaman lain di luar. Jadi mumpung kita ada masalah seperti ini, sehingga dia bisa memutuskan untuk berpisah atau bercerai dengan kita. Jadi kita nggak perlu juga khawatir. Ya sudahlah, mungkin ini hal-hal takdir aja. Perjalanan hidup saja. Mudah-mudahan satu pintu tertutup, pintu lain juga terbuka. Habis itu sama orang tua. Sama orang tua juga banyak orang-orang yang sulit untuk jujur dan terbuka. Sehingga mereka dihantui dengan ketakutan, bagaimana kalau DC datang ke rumah? Itulah makanya muncul pertanyaan, kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, apakah pinjol ini punya DC lapangan atau tidak. Karena sumbernya adalah mereka tidak pengen diketahui oleh orang-orang terdekat mereka. Ini yang memicu. Sekarang ketika mereka pengen jujur sama orang tua, yang selalu teman-teman pikirkan, takutnya bang kalau saya jujur, orang tua saya riwayat jantung, tiba-tiba langsung mati. Enggak ada. Ya, hidup mati seseorang bukan karena masalahmu. Ya, hidup mati seseorang itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, jadi nggak ada hubungannya dengan masalah yang ada. Jadi kita berpikir positif aja, coba kita jujur, kita terbuka dulu. Apapun nanti kita akan hadapi. Ya. Banyak juga ke orang yang sudah jujur sama keluarganya, karena yang setahu saya kalau yang namanya keluarga ya, sejelek apapun anggota keluarganya, anggota keluarga yang lain pasti akan mencoba untuk menutupi karena menyangkut aib keluarga. Ya, kita dimarahin sih nggak ada masalah. Ya kan, karena kecerobohan kita, karena kesalahan kita terjebak dalam hal itu. Tapi usahakan untuk jujur dan terbuka. Sampai ada yang mengira saya akan diusir dari rumah. Kalau misalnya Anda diusir dari rumah, kalau kesalahan hanya satu kali ini saja, rasa saya nggak perlu terlalu berlebihan seperti itu gitu loh. Lain hal kalau masalah ini sudah Anda lakukan berulang-ulang kali, itu ya wajar-wajar saja. Mungkin orang tua sudah jenuh juga ya kan. Tapi yang saya ketahui ya, tidak ada orang tua itu yang benar-benar benci sama anaknya gitu loh. Tapi selalu kita sebagai anak itu membuat suatu masalah kepada orang tua kita gitu. Tapi kita terkadang nggak mampu jujur. Padahal tempat yang paling enak untuk kita lari dan bersandar dari sebuah masalah adalah keluarga. Jelas mereka akan melindungi. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda sudah putus semua komunikasinya, Anda sudah keluar dari grup-grup yang menyesatkan Anda, coba jujur dan terbuka dengan keluarga Anda. Dengan begitu, hutang pinjol itu sudah lunas dalam diri Anda. Ketakutan-ketakutan yang menghantui Anda selama ini itu akan hilang. Ya, jadi kita juga nggak perlu lagi menyibuk-nyibukkan diri memikirkan OJK. Terserahlah OJK mau percaya sama pinjol legal atau mau percayanya sama pinjol ilegal, ya terserah mereka gitu loh. Yang jelas kita sudah menyimpan bukti-buktinya. Yang paling jahat itu adalah pinjol legal karena mereka berstatus legal dan dilindungi oleh OJK. Ini yang paling jahat.
Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda mau hutang Anda lunas tanpa bayar dalam diri Anda, bukan di sistem pinjolnya, lakukanlah hal seperti tadi. Yang penting jangan Anda simpan lagi kekuatan pinjol yang ada di tangan Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu Anda juga dan bisa mengurangi beban pemikiran yang selama ini menghantui diri Anda. Ya, pokoknya support terus channel Solusi Utang supaya channel ini makin berkembang dan saya pasti selalu bisa memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya, terutama yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar ya. Nanti buat Anda yang mau konsultasi langsung sama saya, mungkin ada problem yang tidak bisa disampaikan secara publik, Anda bisa klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, nanti ambil konsultasi khusus bersama Medi Broni. Di situ ada nomor telepon pribadi saya. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.